lagi sedih, lagi kesel, malu. Bukan sama ributnya sama anak sendiri lagi, Tadi bilangnya apa? Drama, settingan, pansos karena nggak pernah masuk di TV. Pasti itu judul orang netizen tuh judulnya ke aku itu. Kita nggak tahu, kita bilang tamu sama Rumpi karena kita kan cover lagunya Badai yang tentang melamarmu. Mas Badai juga ngomong kan karena sekarang orang banyak cover lagu tanpa izin gitu kan ya. Intinya yang terkait sama copyright lah. Sama copyright gitu kan. Aku sama Tony kan dulu lagu Melamarmu sebenarnya sama Adit. Tapi di take down sama Adit dihilangin. Ingat ya gue sama Adit dulu kan pernah deket, lagu itu dihilangin sama Adit seakan-akan udah putus, ya udahlah lu gak bisa punya lagu sama gue gitu. Sama produser juga dihilangin juga. Akhirnya karena aku seneng lagu Melamarmu karena udah lama ngelamar-lamar orang, jadi aku pengen tuh lagu. Jadi emang aku seneng banget lagu Melamarmu sebagai wanita yang pengen dilamar sebagai Lesti gitu kan ya. Ton, kita duet yuk, karena Tony ini kan aku kenal udah dari 2009, jadi kita udah kenal dia, sekarang dia pun single. Terakhir kan, aku pertama cover lagu selesai di Sukabumi di Opak gitu bikinnya. Berhasil deh, banyak orang yang suka tanpa orang. Kalau gini kan gak like orang di YouTube ya, tapi orang begini semua dengan lagu. Walaupun suara gue gak bagus, tapi bagus banget. Kita bikin cuman pakai handphone untuk video ke YouTube-nya ya. Tapi keren banget hasilnya gitu kan. Dia sutradara sendiri, aku juga ngebantu seperti ini nih. Nah tiba-tiba kita jalan ke Bandung sama Ulfi, kita baik sama Ulfi, baik ya. Nggak ada masalah apa-apa. Tapi kemarin ini 2 hari yang lalu Ulfi marah-marah lagi sama Tony, dibilang Tony nggak sopan, Tony songong, Tony hanya numpang di rumah aku. Aku tidak pernah ngajarkan seperti yang dari dulu hidup aku sama orang-orang banyak. Dari dulu anak buahku ikut numpang makan sama aku. Sebelum anak-anak pada tenar maksudnya banyak agensi dulu kan dari kampung tinggal di Jakarta itu ikut aku semua. Irfan pernah tinggal sama aku. Perdi awalnya penonton tinggal sama aku juga sebelum punya kosan, sebelum seperti ini. Makan sama-sama sama aku semuanya. Tapi kenapa masalah Tony dibahas sebagai masalah makan? Aku malu sebagai orang tua sama Ulfi. Kenapa seperti ini lagi? Aku malu sama Tony. Karena keluarga Tony bukan keluarga orang tidak berada. Aku lihat sendiri dia orang berada. Aku malu, Pi. Mama ini orang nggak punya gitu loh. Jangan seperti itu lagi. Jangan menghina orang. Orang bilang numpang. Maksudnya kan kita kan punya karya sama Tony berdua. Mama kan sering ngatain settingan, drama. Sekali punya teman cocok duet begini, dia nggak suka gitu loh. Apa sih maunya? Kapan sih ini bisa bahagia gitu? Pikiran orang kan jelek, selalu pakai Eli pacaran seperti itu. Kita kan bukan orang yang bareng sama Adit, aku agak jaim ya, agak diem, agak jaim, nggak mau ketawa ini. Sama dia aku ketawa lagi, kembali bahagia lagi. Sekali nemuin sahabat yang hilang dulu. Tapi pikiran orang tuh jelek, bilangnya tuh mama lu dimanfaatin lagi sama Tony. Kenapa laki-laki yang dekat sama saya seperti itu terus dituduhnya sama anak sendiri dan dari orang lain, ada kompor gitu, kompor meletup masuk jadi anakku panas lagi gitu. Kan Ulfi udah baik kemarin, aku udah sayang sama dia, bukan sebagai orang tua nggak sayang sama. Kenapa sih harus malu-malu namanya mulu di TV gitu loh? Kenapa ganggu hubungan mamanya terus? Yang belum tahu bakalan mama itu ada nyari uang, nyari uang itu susah sekarang. Tahu kan yang kalian kan tahu aku nyari uang sendiri tanpa bantuan, tapi ingin punya karya, bikin lagu sama Tony gitu kan ya. Kenapa kok selalu Ulfi ikut campur gitu? Kenapa gitu? Untuk Tony tadi sabar kemarin jawab kan dia ngomong apa tadi? Ya maksudnya gokil aja ketika tidak ada masalah ya. Ketika ada satu masalah, dan menurut gua adalah gua orang yang tidak pernah mempunyai masalah sama siapapun. Andai pun ada masalah, pasti gua akan langsung tegur apa masalahnya. Karena apa? Ketika gue tahu kalau gue salah, ya gue pasti akan mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu kan. Cuma masalahnya gue merasa memang tidak punya salah, sampai akhirnya kok ada satu serangan, tapi serangannya menurut gue ini nggak ke satu titik. Serangannya ini banyak banget nih, ntar sinilah pemicunya, inilah ada lagi. Nah gue males banget sama serangan yang memang menurut gue ya ini bukan hal yang harus gue layani. Gue suka tuh ada serangan nih misal gede, ya udah satu titik aja gitu loh, nggak merembet kemana. Dan gue malas juga buat nanggepinnya gitu. Gede sekalian deh gitu. Kalau mau hukum ayo kita hukum sekalian. Bukan aku bilang laki ya, bukan ya. Iya. Soalnya gini, miskomunikasi aja sebenarnya sama anak itu cuma miskomunikasi ya menurut gue ya. Karena gini, ada beberapa hal yang memang dia tidak tahu spekulasi kita sehari-hari. Itu. Yang kedua, wajar aja ketika misalnya dia tuh dapat cerita dari orang yang memang mungkin orang itu adalah orang terdekatnya. Itu hal yang wajar. Nah, sebenarnya ini gue males banget ya diseret ke
konflik rumah tangga orang gitu sebenarnya kan maksudnya kan keluarga orang bukan gua, tapi karena ada gua di situ masuklah gua. Nah pesan gua sih gini, lebih baik ada baiknya ngomong langsung empat mata sama anak maunya kayak gimana yang terbaik buat dia. Anak cuma butuh perhatian doang kalau butuh dia. Kedua, jangan kasih jarak sama anak gitu. Seperti layaknya lu ngasih jarak ke sahabat, orang terdekat, siapapun itu, jangan kasih jarak menurut gue sih. Jadi kalau misalnya emang ada jarak, pasti ada yang namanya kesalahpahaman gitu antara orang tua dan anak. Bahkan pemicunya dampaknya bisa menjadi orang yang sekitarnya dia juga. Aku nggak ngasih Bapaknya jarak. tua, gitu. Ini kan aku tinggal di Bogor emang ya. Dari dulu kan tau lah hidup aku sama anak-anak terus gak boleh sendiri. Tau lah anak-anak ikut aku, tapi ini Itu hal yang wajar. Nah sebenarnya ini gue males banget ya diseret ke konflik rumah tangga orang gitu sebenarnya kan maksudnya kan keluarga orang bukan gua, tapi karena ada gua di situ masuklah gua. Nah pesan gua sih gini, lebih baik ada baiknya ngomong langsung empat mata sama anak maunya kayak gimana yang terbaik buat dia. Anak cuma butuh perhatian doang kalau butuh dia. Kedua, jangan kasih jarak sama anak gitu. Seperti layaknya lu ngasih jarak ke sahabat, orang terdekat, siapapun itu, jangan kasih jarak menurut gue sih. Jadi kalau misalnya emang ada jarak, pasti ada yang namanya kesalahpahaman gitu antara orang tua dan anak. Bahkan pemicunya dampaknya bisa menjadi orang yang sekitarnya dia juga. aku nggak ngasih Bapaknya jarak. tua, gitu. Ini kan aku tinggal di Bogor emang ya. Dari dulu kan tau lah hidup aku sama anak-anak terus gak boleh sendiri. Tau lah anak-anak ikut aku, tapi ini Ulfi ini kan di Jakarta kerja, aku udah tinggal di Bogor. Dan Ulfi kayak sepilar, Ulfi mau tinggal sama mama boleh, apa mau kos gitu kan ya. Kalau Ulfi mau tinggal sama mama, Ulfi minta kamar sendiri, Ulfi nggak mau diganggu kamarnya.